awal wala wajila wabar ina Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa ala subhana Dan ini digunakan dulu sebagai media dakwah oleh para wali, tentunya kalau di Cirebon ini oleh Sunan Gunung Jati. Sekaten sendiri adalah dari kata syahadatain, artinya dua kalimat syahadat. Jadi dulu para sunan, para wali itu mengumpulkan masya itu dengan gamelan ini, dan kemudian mereka mengadakan penyahadatan atau memasukkan Islam ke masyarakat-masyarakat yang sebenarnya. Jadi sebetulnya gamelan ini sudah dimuseumkan, jadi dimainkan hanya setahun 2 kali, dan memang ini perawatannya perlu ekstra. Kenapa? Karena ini adalah barang benda cagar budaya, benda purbakala yang kurang lebih hampir 400 tahun lebih itu. Nah, kita di masa yang akan datang mungkin tidak akan kita mainkan kembali ini, tetapi kita akan membuat duplikatnya. Jadi nanti duplikatnya yang akan kita mainkan, karena ini sudah sangat rapuh dan sangat rusak. Kalau misalnya dipukul terus mungkin bisa rusak fatal. Jadi oleh karena itu kita merencanakan untuk duplikatnya kita bikin, kita buat gitu. Jerman.
tradisi gamelan Cirebon. Ini dinamakan ini 2 oktav ya, 2 oktav tinggi ini ada oktav rendah. Oktav tinggi ini untuk melodi kenyang biasanya ini, kemudian ini untuk apa namanya, untuk penongan ya, penongan yang oktav rendah. Kemudian ini ada ecekebres. Ecekebres ini memang waditra atau instrumen lama, ini langka. Hanya ada beberapa alat yang dipakai, ditambah pada gamelan-gamelan keraton gitu ya. Di Monggang biasanya ada, kemudian di Odok Morek ada, di tradisi sekaten di Jawa Tengah, termasuk di Jogja, di Solo, ini selalu menggunakan ini juga sama. Ini wadita kuno, wadita di Bali juga ada, tapi di gamelan Cirebon ini hanya ada di gamelan sekaten dengan di gamelan Odok Morek yang ada di dalam. Jadi ukurannya lebih kecil, agak besar. Apa itu Pak tadi namanya Pak? Ecekebres. Kemudian apa lagi Pak? Kemudian itu apa, kebluk. Kebluk hanya ada 1 di sini, tidak biasanya di Cirebon gamelan gede itu ada 2, ini hanya 1. Nah itu kenapa Pak bisa 1? Di gamelan sekaten umumnya hanya menggunakan 1, tapi kanoman ini ada 2, ada cret gitu namanya. Cret itu waditanya seperti kebluk tapi tanpa ada pencu gitu, untuk seperti kecrek gitulah. Makanya di kanoman tidak ada ini, dia menggunakan cret gitu. Menggunakan cret itu waditra bukan penembung ya, kromong yang tidak ada pencunya gitu. Ya. Tidak ada pencunya. Kemudian gong sama beduk. Gong, kempul, beduk. Saron 2. Saron 2. Berlaras pelog ya. Kebetulan sekaten itu di Jogja, di Kanoman, di Solo, di Kasunanan itu larasnya pelog. Jadi ini gamelan asli dari rumah. Nayaga itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Nayaganya khusus atau bagaimana? Ini dulu khusus ya, khusus. Jadi nayaga itu khusus. Kemudian ini juga ada pembuat gamelannya juga khusus ini. Jadi yang bertanggung jawab ini nanti ada Pak Panjo ya. Panjo ini sebagai koordinator yang merawat gamelan pusaka ini. Jadi itu khusus keturunan Kamarang ya, dari Kamarang. Dari orang-orang Kamarang yang dipercaya untuk merawat gamelan kuno ini. Sebetulnya gamelan ini adalah gamelan ritual, gamelan yang mempunyai nilai kekhususan ya, nilai kekhususan. Jadi ajarnya sambil berjalan. Ya, ini kebetulan ada seorang pengrawit yang mempunyai putra, ini juga dalam taraf pengenalan gitu ya. Di taraf pengenalan, paling tidak mengenal dulu instrumen-instrumen gamelan. Sebetulnya dulu ada prasyarat dulu ketika akan memainkan gamelan sekaten itu ya harus memiliki latar belakang yang sudah mumpuni di dunia karawitan begitu biasanya. Karena gamelan ini gamelan ritual, gamelan yang mempunyai nilai tertentu dalam konteks adat istiadat keraton begitu. Dulu mungkin kalangan-kalangan tertentu dan itu lebih sifat selektif begitu. Lebih sifat selektif. Jadi ada Proses pembelajarannya turun langsung gitu. Ya, turun langsung. Saya menduga di keraton dulu punya nayaga yang khusus begitu ya. Karena di sana ada jin pengrawit, kemudian nayaga-nayaga yang terakhir yang dua generasi ke belakang ini sepertinya masih ada kekerabatan dengan keraton gitu, namanya Raden Salam. Mungkin pengrawit yang kemudian diberi mandat oleh keraton begitu ya. Karena ada beberapa pengrawit, ada beberapa seniman kemudian diberi mandat, diberi tugas secara khusus begitu. sistem pembelajaran mungkin keturunan ya, keturunan dari generasi. Karena saya pernah suatu saat dilarang tahun 96 itu saya dilarang untuk mempelajari ini karena tidak langsung kerabatannya, tidak langsung itu dilarang orang luar untuk mempelajari ini, kecuali yang
yang ada hubungannya dengan pengrawit begitu. Di tradisi di Kanoman masih sangat kuat begitu. Di Kanoman masih sangat. Punya pelajaran apakah satu-satu? Oh, itu tidak menggunakan tidak menggunakan notasi, tapi sistem pendengaran. Nah, tapi saya sekarang sudah mulai sistem notasi, sistem notasi, menggunakan notasi. Kebetulan ini ada orang Amerika, etnomusikolog yang datang ke Kesepuhan menyerahkan dokumen yang sedang kami butuhkan begitu, Mr. Eric gitu ya, Eric Risakno gitu. Mau untuk pembelajarannya ada ritual nggak atau puasa atau gimana? Di sini tidak ada. Di sini Kanoman ada. Ini dibunyikan atau dipukul pada saat Idul Fitri dan Idul Adha Pagi sama siang. pagi ya, dengan siang. Nggak pernah. Dulu pernah ada konser pentas bareng dengan Kementerian Kebudayaan di dalam ya, pernah sekali itu diminta untuk bersama-sama pentas. Kalau dari Kanoman waktu itu Denggung ya, gamelan kuno dari Cilepunan, Denggung ya. Ya. Kemudian di Kasepuhan ini Sekaten yang waktu itu memang agak melanggar tradisi kebiasaan gitu, tapi atas kebijakan Sultan pada saat itu memberi fasilitas untuk ditampilkan pada saat itu. Oh, karena ada Kementerian Kebudayaan. Ya betul itu. Waktu itu Pak Sri Oh, Hastanto. masih Pak itu ya? Pak Sri Hastanto. Nah di Kasepuhan itu ada 3 dan memang dalam tradisi Sekaten itu ada tradisi gending yang hanya 3 sebetulnya. Hanya 3. Pertama Bango Butak, kemudian Sekaten, kemudian Rambon atau Rambu gitu ya, atau Rambon. Nah sebetulnya yang paling pokok itu ada di iringannya gamelan Sekaten itu lagu Sekaten gitu. Ini biasanya paling lama. Jadi paling lama. Durasinya itu karena menghitung ada hitungan uang. Ada berapa keping uang yang harus dihitung. Kalau uang itu sudah mencapai mencapai jumlah tertentu gitu, harus ada perpindahan namanya goleng gitu. Dulu ya. Sekarang sudah agak sedikit bergeser. Tradisi ini nanti kita akan revitalisasi lagi gitu ya nanti, karena ada beberapa narasumber kita yang sudah wafat, jadi kita sudah mulai menyusun kembali kebiasaan-kebiasaan, karena ini ada beberapa bagian yang prasyarat dari Sekaten ini yang hilang, yang sudah mulai punah. Misalnya koin yang dulu digunakan, uang koin itu untuk menghitung kalimat lagu sebetulnya. Ya, setiap kalimat lagu itu ada syahadat gitu, ada syahadat. Namun dengan Bango Butak itu hanya sedikit perbedaannya, hampir mirip, tetapi ada seleh yang pada bagian tertentu itu ada seleh nada sanga gitu, nada sanga. Jadi sedikit aransemen yang berbeda kalau di dalam musik itu berbeda alur saja, berbeda alur renongan lah gitu. Sekaten itu melodinya nanti lebih cepat sebetulnya. Kebetulan pada hari ini tidak dimainkan. Insya Allah tahun yang akan datang kita akan revitalisasi, karena ini kebetulan Ayaga sedang dalam proses permajaan lah istilahnya begitu ya. Karena Ayaga sepuh sudah sebagian wafat, kemudian segala yang sepuh-sepuh juga, ini nanti akan kita revitalisasi lagi sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pak Sultan begitu. Ini judul lagu ini memang kami belum tahu persis. Biasanya judul-judul zaman dahulu itu berkait pada hubungannya dengan lingkungan ya, dengan hewan, dengan alam gitu. Misalnya Bango Butak itu berkait dengan mungkin hubungannya mengambil dari ini hewan ya gitu ya. Sekaten itu sendiri memang nama gending yang diambil dari struktur musiknya gitu.
sekati, sekaten gitu ya. Diambil dari esensi gamelan itu sendiri. Ini perlu memang umumnya ini tidak diketahui temanya tentang apa. Ya sebetulnya kalau dulu kan gamelan ini digunakan untuk sarana dakwah ya, kebiasaan di kalangan, dan ini tradisi di kebiasaan di Demak ketika menyebarkan Islam Sunan Kalijaga itu menyediakan gamelan gitu. Dan tradisi menampilkan gamelan sekaten itu konon katanya itu selalu ditampilkan di depan masjid, kemudian masyarakat datang. Ini proses islamisasi sebetulnya. Yang tertarik datang, kemudian diwajibkan membaca syahadat. Selesai dengan kanoman itu. Jadi gamelan ini yang pertama dibawa dari Demak. Kemudian bisa jadi 3 itu. Ya, itu ketika Pangeran Girilaya ya. Ya, ketika Pangeran Girilaya diundang karena dia menantunya Mataram kan, Panembahan Senopati itu. Nah, ketika disuruh pulang ke Mataram, itu kemudian tidak bisa kembali lagi, kemudian pecah. Itu oleh Sultan dengan para pengrawit di situ. Saya ngobrol dengan Pak Elang Joni, Pak Elang Yusuf Almarhum dulu ya. Itu ada penambahan. Maksudnya yang wajib dalam sekat itu hanya 3 di Kasunanan, di Pakubuwono. Itu yang diwariskan oleh Sunan Kalijaga, karena ini gamelan asli Demak. Itu hanya 3 yang wajib gitu ya. Tapi kanoman dikembangkan, ditambah.